warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, materi kita adalah mengenai cyberbullying. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami ilmu yang akan kita dapatkan. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke materi kita, yaitu cyberbullying. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke pengertian cyberbullying, berikut adalah definisi dari bullying itu sendiri. Bullying didefinisikan sebagai menggunakan kekuatan baik fisik, sosial, ataupun intelektual untuk mengintimidasikan seseorang dan sering digunakan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu. Bullying atau intimidasi adalah perilaku agresif yang tidak diinginkan di kalangan anak usia sekolah yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Intimidasi mencangkup tindakan sebagai berikut. Yang pertama, membuat ancaman, kemudian menyebarkan informasi palsu, menyerang seseorang secara fisik atau verbal, dan mengucilkan seseorang di dalam kelompok. Nah, perilaku ini seringkali diulang atau berpotensi untuk diulang dari waktu ke waktu kepada korban yang dianggap lemah. Terdapat 3 jenis intimidasi, yaitu yang pertama adalah intimidasi verbal, yang mana intimidasi ini dilakukan dengan mengatakan atau menuliskan sesuatu hal yang bermakna tertentu, dan intimidasi verbal ini meliputi menggoda, memberikan nama panggilan, mengomentari yang tidak pantas, mengejek, dan mengancam. Kemudian, jenis intimidasi selanjutnya adalah intimidasi sosial. Intimidasi sosial ini terkadang menyakiti reputasi atau hubungan seseorang. Yang termasuk intimidasi sosial adalah meninggalkan seseorang dengan sengaja, mengatakan kepada siswa lain untuk tidak berteman dengan seseorang, menyebarkan rumor tentang seseorang, dan memalukan seseorang di depan umum. Kemudian, jenis intimidasi yang ketiga adalah intimidasi fisik, yaitu perbuatan menyakiti tubuh atau harta benda seseorang, dan intimidasi fisik ini meliputi menekan, menendang, menjepit, mendorong, meludah, mengambil atau menghancurkan barang seseorang, dan gerakan lainnya yang dengan kasar yang disebabkan oleh anggota tubuh. Itu tadi adalah definisi dari bullying. Kemudian kita masuk ke definisi dari cyberbullying. Cyberbullying ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain menggunakan komputer, jejaring sosial dunia maya, telepon seluler, dan peralatan elektronik lainnya. Ini adalah pengertian cyberbullying menurut Summer Hinduja dan Justin Pacin dari Cyberbullying Research Center. Kemudian, sedangkan menurut Wikipedia, cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan termasuk diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan yang dialami anak remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia cyber atau internet, teknologi digital, atau telepon seluler. Secara singkatnya, cyberbullying yaitu menggunakan komunikasi elektronik untuk menindas seseorang. Cyberbullying ini dianggap valid apabila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Apabila salah satu pihak yang terlibat atau kedua belah pihak, korban dan tersangkanya,
sudah berusia di atas 18 tahun, maka kejahatan ini, kejahatan seperti menindas tadi bukan dikategorikan sebagai cyberbullying, tapi dikategorikan sebagai cybercrime atau cyberstalking atau cyber harassment. Nah, kita kilas balik sebentar mengenai cybercrime. Cybercrime yaitu kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer yang mencangkup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan sarana media elektronik internet. Cybercrime merupakan suatu tindak kejahatan di dalam dunia maya yang dianggap bertentangan atau melawan undang-undang yang berlaku. Sedangkan cyber harassment merupakan pelecehan seksual melalui email, website, atau chat. Bentuk-bentuk cyberbullying yang pertama adalah flaming atau perselisihan yang menyebar, yaitu ketika suatu perselisihan yang awalnya terjadi antara dua orang atau dalam skala kecil dan kemudian menyebar luas sehingga melibatkan banyak orang atau dalam skala besar sehingga menjadi suatu permasalahan besar. Kemudian yang kedua ada harassment atau pelecehan, yaitu upaya seseorang untuk melecehkan orang lain dengan mengirim berbagai bentuk pesan, baik pesan berupa tulisan maupun gambar yang bersifat menyakiti, menghina, memalukan, dan mengancam. Kemudian yang ketiga adalah denigration atau fitnah, yaitu upaya seseorang menyebarkan kabar bohong yang bertujuan untuk merusak reputasi orang lain. Kemudian yang keempat, impersonation atau meniru, yaitu upaya seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan mengupayakan pihak ketiga menceritakan hal-hal yang bersifat rahasia. Kemudian yang kelima adalah outing and trickery atau penipuan, yaitu upaya seseorang yang berpura-pura menjadi orang lain dan menyebarkan kabar bohong atau rahasia orang lain atau pihak ketiga. Kemudian yang keenam adalah exclusion atau pengucilan, yaitu upaya yang bersifat mengucilkan atau mengecualikan seseorang untuk bergabung dalam suatu kelompok atau komunitas atas alasan yang diskriminatif atau diskriminasi. Kemudian bentuk cyberbullying yang ketujuh adalah cyberstalking atau penguntitan di dunia maya, yaitu upaya seseorang menguntit atau mengikuti orang lain dalam dunia maya dan menimbulkan gangguan bagi orang lain tersebut. Nah, jika kalian masih melakukan salah satu dari bentuk-bentuk cyberbullying ini, segera disudahi ya. Jangan diulangi lagi untuk melakukan kejahatan cyberbullying ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu praktek cyberbullying yang sering dilakukan di Indonesia. Yang pertama, melakukan miss-call secara berulang-ulang, tentunya dengan tujuan untuk mengganggu atau meneror. Kemudian yang kedua, mengirimkan email, SMS yang berisi hinaan atau ancaman, termasuk mengirimkan pesan yang menyakitkan, mengancam kepada seseorang melalui email, ponsel, game online, jejaring sosial, atau berbagai gambar atau video yang dimuat pada media sosial. Kemudian yang ketiga, menyebarkan gosip yang tidak menyenangkan di jejaring sosial bisa melalui SMS, email, komentar di jejaring sosial, di Facebook, Instagram, Twitter. Itu juga termasuk praktek cyberbullying di media sosial. Kemudian yang keempat, mencuri identitas online, termasuk membuat profil palsu,
kemudian melakukan aktivitas yang merusak nama baik seseorang. Biasanya ini disebut dengan fake akun. Misalnya seseorang menggunakan nama orang lain dan foto orang lain untuk membuat akun di sosial media dengan tujuan yang tidak baik. Baik atau tidak itu termasuk mencuri identitas online milik orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu berbagi gambar pribadi tanpa izin. Kegiatan ini termasuk ketika kita membuat instastory, membuat status, mengupload sesuatu ke jejaring sosial. Misalnya ketika kita sedang berkumpul dengan teman kita, kemudian kita secara sembunyi-sembunyi mengambil gambar teman kita, kemudian diupload di internet atau diupload di jejaring sosial dengan tujuan agar teman kita ditertawakan, atau bahkan kadang tujuannya hanya ingin untuk lucu-lucuan saja, tapi tanpa sadar itu adalah bisa dikategorikan sebagai praktek cyberbullying. Kemudian yang keenam, mengunggah informasi atau video pribadi tanpa izin. Nah, ini ada kaitannya dengan yang kelima. Kemudian yang ketujuh adalah membuat blog berisi keburukan terhadap orang lain. Ini juga termasuk praktek cyberbullying. Tidak hanya blog, ini bisa jadi merupakan akun-akun. Nah, kalau di Indonesia sekarang ini banyak sekali yang mempraktekkan membuat blog berisi keburukan terhadap orang lain. Ini biasanya kelompok-kelompok haters yang membuat akun hanya untuk isinya di dalam akun tersebut untuk membuli seseorang. Ini sudah sangat sering terjadi di Indonesia, bahkan mungkin kita termasuk salah satu pengikut atau pelakunya. Nah, jadi kalau sampai sekarang kita masih melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai praktek cyberbullying ini, alangkah baiknya kita sudahi dan kita mulai menggunakan internet secara positif. Kemudian kita masuk ke dampak cyberbullying. Yang pertama, jelas kesehatan mental akan terganggu. Sebagian korban atau korban cyberbullying yang pernah diintimidasi ini dapat mengalami depresi, rasa rendah diri, bahkan merasa terisolisasi. Oleh karena itu, sedapat mungkin menghindari hal-hal negatif tersebut karena seringkali efek ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, ketika kita melakukan cyberbullying ke seseorang, mungkin kita melakukannya hanya dalam satu waktu, tapi akibat dari apa yang kita lakukan ini bisa bertahan lama dan menyebabkan korban yang kita bully itu merasa depresi, merasa rendah diri, dan terisolasi. Kemudian, ketika korban cyberbullying ini merasa terluka, marah, takut, tidak berdaya, putus asa, terisolasi, malu, dan bahkan merasa bersalah pada dirinya sendiri. Jadi ini tahap cyberbullying yang sudah tinggi itu bisa menjadikan korban itu merasa bersalah pada diri sendiri, merasa rendah diri, tidak percaya diri dengan dirinya. Nah, jika hal ini terjadi secara berulang-ulang dan bertambah parah, si korban bisa berpikiran untuk bunuh diri. Tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi. Kemudian, yang kedua, kesehatan mental ini bisa mengganggu kesehatan fisik atau menyebabkan kesehatan fisik terganggu. Korban cyberbullying ini memiliki risiko yang lebih besar untuk menderita stres dan depresi tadi, rasa cemas, dan gangguan post-traumatic stress disorder atau PTSD pada orang dewasa, yang hal ini tentunya akan berdampak pada stimulisasi sistem kekebalan tubuh yang menjadi terganggu. Jadi, kesehatan mental ini bisa mengganggu kesehatan fisik. Kemudian, dampak yang ketiga yaitu perilaku brutal. Nah, sebagian korban yang terintimidasi secara terus-menerus dapat berperilaku brutal
yang dikarenakan tingkat dendam yang tinggi atau tidak kuat lagi menahan kesabaran. Dan sebagian yang lain dapat melalui masa krisis karena cyberbullying ini, kemudian akan berani melawan. Nah, hal ini perlu diwaspadai sebab potensi kemarahan dari korban cyberbullying ini sulit diperhitungkan. Dan dengan melihat keberagaman kondisi masing-masing, lebih baik kita saling menerima kekurangan dan kelebihan. Justru karena adanya kekurangan dan kelebihan masing-masing, dua belah pihak dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, sebagai siswa SMK, harus menjadi warga digital yang baik, yang dapat dimulai dari kehidupan yang ada di dalam lingkup teman sekelas, misalnya saling menghargai, kemudian melakukan segala tindakan yang baik, belajar dari kesalahan, menciptakan sesuatu yang bermanfaat, dan mendorong teman kita agar kita bisa sukses bersama-sama. Nah, untuk menghindari atau menyikapi atau mencegah cyberbullying, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hargai dan hormati orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kemudian, berinteraksi dan terlibat secara daring atau dalam jaringan dengan orang-orang yang bijaksana dan berpikir konstruktif. Kemudian, tidak menggunakan sekedar nama panggilan atau nama penghinaan atau menggunakan nama lain terkait privasi seseorang. Jadi panggillah seseorang itu dengan namanya, bukan dengan nama lain atau julukannya. Jika namanya Desi ya panggil saja Desi, jangan dipanggil yang lain gitu. Atau yang sering dilakukan oleh anak-anak remaja adalah memanggil seseorang dengan nama orang tuanya, nama bapaknya atau nama ibunya atau nama neneknya, nama kakeknya, itu jangan dilakukan lagi. Jadi panggillah seseorang dengan namanya atau nama aslinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghargai semua pandangan dan pendapat meskipun pendapat yang berlawanan dengan diri kita. Jadi ketika kalian mempunyai pandangan yang berbeda, sampaikanlah dengan baik dan jangan merendahkan pendapat orang lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu menentang perilaku interaksi daring yang menggunakan kata-kata kasar atau kurang senonoh. Kemudian bertingkah laku bijak selama berinteraksi daring, jangan merespon dan membalas aksi. Nah, para pelaku bullying ini biasanya selalu menunggu-nunggu reaksi korban. Jadi ketika korban bereaksi, pelaku akan merasa bahagia, akan merasa diperhatikan, maka pelaku akan terus membuat aksi atau terus membuli. Jadi ketika dibully atau kalian adalah korban bully, ada baiknya kalian tidak merespon atau membalas aksi. Sebaiknya kalian menyimpan semua bukti yang dikirimkan oleh pelaku bullying tadi dan kemudian menjadikannya sebagai barang bukti saat melapor ke pihak yang berwajib. Nah, misalnya ketika kalian dibully, misalnya bulinya menggunakan kata-kata kasar, kata-kata penghinaan, baik itu berupa voice note. Kalau berupa voice note, di-download saja kata-katanya, di-download saja voice note-nya, kemudian kalian simpan. Jika itu berupa tulisan, di-screenshot. Karena screenshotan kalian itu bisa dijadikan sebagai barang bukti ketika kalian ingin melaporkan tindakan bully ini kepada pihak yang berwajib. Nah, di Indonesia tentunya ada payung hukum untuk menangani kasus-kasus cyberbullying ini. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan cybercrime, cyberbullying, maka di Indonesia ini dibuatlah cyber law, yang di Indonesia merupakan payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang terdiri dari pasal 27. Jadi ini
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki 1. Muatan yang melanggar kesusilaan, 2. Muatan perjudian, 3. Muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dan 4. Muatan pemerasan atau pengancaman. Nah, ini bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian yang kedua ada di pasal 28 ayat 2, yaitu setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau biasa disebut dengan SARA. Nah, tindakan ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian ada juga di pasal 29, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Tindakan ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai cyberbullying dan berbagai dampak serta akibatnya. Dan saya harap mulai sekarang anak-anak di SMK Kesehatan Binatama jika masih melakukan salah satu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bullying atau cyberbullying, segera dihentikan. Jadi kita stop tindakan bullying ini karena akibatnya bisa sampai jauh atau bisa berakibat buruk terhadap korban dan pelaku itu sendiri. Oke, itu tadi penjelasan mengenai cyberbullying. Semoga kita dihindarkan dari cyberbullying, baik tindakan sebagai pelaku maupun sebagai korban. Tetap gunakan internet secara bijak agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Tetap sehat, tetap semangat, jaga selalu kesehatan dengan makan makanan yang mengandung gizi seimbang. Gunakan masker jika keluar dari rumah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.